Oke guys, kembali lagi bersama gue di Obet Gaming. Oke, serius, kamu ngapain di sini? Oke, kenalin ini Ika, pacar gue. Ya. Oke, sekarang kita akan bahas video tentang apa? Oke, jadi kita sekarang bahas farming team. Kemarin ada yang tanya di kolom komentar ya. Jadi bagus PvP apa PvE sih? Player versus player atau player versus enemy gitu kan. Jadi di mana-mana berdasarkan pengalaman gue main game RPG, tentu saja dua-duanya penting, benar. Jadi ada yang dua-duanya penting. Tapi untuk early game saat ini tentu saja yang paling penting adalah PvE atau player versus enemy. Jadi lu harus fokus farming dulu. Setelah gear lu benar, jadi satu tim setidaknya baru lu fokus ke PvP gitu kan. Kayak gue sekarang pun PvP-nya ya masih jarang-jarang lah, nggak terlalu kenceng. Tapi kalau mau lu kencengin juga banyak teman gue yang kencengin PvP. Jadi kalau misalnya fokus ke PvP boleh, karena PvP kalau misalnya lu ranknya tinggi bisa dapat diamond sampai 60 gitu kan. Sedangkan gue cuma dapat 28. Tapi kalau buat gue, saran gue untuk yang free player, mending kalian fokus ke player versus, benar sekali, player versus enemy gitu ya, PvE. Jadi sini gue mau sharing dulu tim farming. Jadi tim farming sama tim story atau PvP itu pasti beda. Kenapa? Kalau gue boleh sharing, tim farming gue seperti ini. Jadi tim farming gue seperti ini. Yang pertama adalah ban hijau, Hauser, Gil Thunder tentu saja, dan yang keempat King ya. Jadi subnya ini sebenarnya bisa diganti apapun. Kalau ada Arthur, gue mau Arthur sih, karena ini kan tim human sebenarnya. Karena Arthur itu nambah basic attack 8% kalau nggak salah ya, nanti kita lihat bareng. Jadi yang kita cari adalah uniknya. Jadi cuman di sini gue nggak punya, jadi gue kasih karakter yang bisa dimasukin gitu kan, yaitu King. Nah, yang pertama kita lihat satu-satu ya, ban. Kenapa kok pakai ban sih? Sekarang kenapa kok pakai ban? Kalau kita lihat di sini, ban itu serangannya area guys. Jadi yang pertama 150% attack on all enemies. Nggak naik 150, cuma dia tambahan lifesteal 30%. Jadi menambah survivability di ketika farming gitu ya. Dan yang ketiga adalah 250%, jadi nambah 100%. Jadi ban overall itu. Dan skill keduanya extort. Dan extort ini NPC-nya atau AI-nya sebenarnya cukup pinter. Jadi dia nggak bakal ngeluarin extort terus-terusan dalam giliran yang sama. Jadi dia akan mengeluarkan setiap 2 kali giliran, jadi setiap extortnya habis. Dan extort ini yang pertama 20% attack dan defense dari semua enemy. Jadi ketika ada musuh 3, nyedot dari 3-tiganya, dan itu gede banget attack dan defense yang didapat. Plus dia ngurangi defense dari enemies juga, otomatis attacknya akan lebih pedih gitu kan. Yang level 3 sampai 50%. Dan ultimate-nya, sayang sekali ultimate-nya itu single target, jadi kurang cocok sebenarnya untuk PvE. Tapi overall, karena yang paling sering keluar adalah skill pertamanya, ya bagus untuk digunakan untuk player versus enemy. Betul sekali. Siap komandan. Sebelum lanjutin, cewek selalu benar. Oke. Sebelum lanjutin, yang lihat dong baju gue macan ya guys ya. Oke, kita lanjut guys. Jadi uniknya sendiri itu ada extort life. Jadi decrease all enemies HP related stats 10% at the start of the next turn if the hero doesn't take damage. Jadi kalau banyak nggak diserang, ngurangi all enemies HP related stats. Dan HP related stats itu bukan cuma HP, jadi ada banyak gitu ya. Nanti kita bahas untuk HP related stat apa, attack related stat apa. Tapi bukan cuma HP gitu. Jadi overall ini ban ini keren banget. Dia bisa nambah serangan makin pedih, bisa nyedot serangan, dan serangannya area 150, dan 250%. Yes, and I'm recording this for you. Oke. Oke, yang kedua adalah gue pakai Hauser. Hauser ini wajib guys, wajib. Kenapa? Karena skill 1, skill 2, dan ultimate-nya adalah skill area. Gitu kan. Kita lihat dulu skill pertama. Inflict pierce damage equal to 100%, 150, 250. Jadi scale-nya bagus ya, dan ini pure damage. Pierce rate itu dia nembus defense. Contoh misalnya punya defense 100, pierce rate 100, ya otomatis anggap aja nggak ada defense-nya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada pierce rate, otomatis attack kita dikurangi defense musuh kan gitu. Jadi cocok untuk melawan musuh-musuh dengan defense yang gede. Tapi yang paling penting lagi adalah all enemies-nya. Jadi yang dicari ada all enemies-nya. Oke guys.
Harus wajib, makanya kalian subscribe kan. Oke guys, yang selanjutnya adalah skill kedua, Super Cyclone. Jadi inflict severe damage equal to 100, 150, 250. Jadi lagi-lagi scalingnya sama ya, 100, 150, 250, dan itu bagus banget scalingnya kedua. Dan dia severe, jadi 2 kali crit chance increase, jadi otomatis crit chance lo bertambah gede ya, kemungkinan kritikalnya 2 kali lipat. Skill ultimate-nya adalah Rising Tornado, yaitu 350% attack on enemies, decrease skill ranks, dan deplete the ultimate move gauge by the number of skill rank decreases. Jadi luar biasa banget, bisa cancel ultimate, bisa damage juga. Yang penting damage-nya sebenarnya gue cari sih. Jadi tiga-tiga ini damage Hauser wajib dipakai untuk PvE. Dan uniknya increase human allies basic stats by 8%. Jadi tiga-tiganya Gil Thunder sama Ban dapat ya, tiga-tiganya human gitu kan, nambah stats by 8%. Jadi luar biasa banget, Hauser wajib. Yang ketiga adalah gue pakai Gil Thunder. Gil Thunder ini juga human, dan dia skillnya yang skill kedua nambah serangan 30%, 40%, 60%. Skill pertamanya area, jadi yang gue cari areanya sekali lagi. Rapture damage 100, 150, 250. Scalingnya sama kayak si Hauser, jadi ini juga lumayan bagus. Rapture itu 2 kali damage. Nah cuman ini yang kurang bagus adalah Rapture damage ya. Kalau yang tadi kan critical damage nambah, jadi signifikan banget. Kalau Rapture ini 2 kali damage kalau enemiesnya ada buff, dan itu kan opsional, tidak semua enemies mengeluarkan buff. Jadi kalau pakai ini kadang nggak terlalu sakit dibandingkan dengan Ban ataupun si Hauser. Nah uniknya sendiri pun nggak kepake sebenarnya, dia kepakainya di PvP. Cuma sekali lagi karena hero gue juga terbatas, Gil Thunder menjadi opsi yang cukup bagus. Dan dia SR ya guys, hero SR, Gil Thunder hijau. SR itu tingkatan. Nanti kamu main ya. Oke, yang selanjutnya adalah gue pakai King. Kenapa pakai King? Nggak ada alasan, karena gue nggak ada hero lain yang bisa dipakai. Dan kalau tiga-tiganya mati, King bisa cepat untuk nge-stun musuh ya. Jadi kan kalau tinggal satu hero, kemungkinan lu dapat rank 2 lebih gede, jadi otomatis akan ke-stun lebih cepat lagi. Nah lalu apalagi sih hero yang bisa dipakai selain hero-hero tadi gitu kan? Kalau tadi yang gue pakai karena gue terbatas hero-nya. Yang bisa lu pakai opsional adalah yang pertama Winheart. Winheart ini sangat bagus untuk dipakai. Kenapa? Karena yang pertama dia area juga, cuman damage-nya sebenarnya nggak terlalu gede, cuma dia bisa disable attack skill 120, 120, 180. Jadi kalau yang tadi 100, 150, 250, sekarang cuma sampai 180. Yang kedua adalah area lagi 120, 120, 180. Jadi damage-nya memang kalau dibandingkan dengan Hauser tidak terlalu besar ya damage-nya. Dan ultimate-nya cuma single target, jadi masih relatif inferior dibandingkan dengan Hauser. Tapi unitnya lumayan bagus, burst rate-nya bertambah 8% setiap giliran terakhir, dan batasnya 5 kali, sebanyak 5 kali. Itu Winheart yang pertama. Lalu bisa juga pakai Elizabeth yang hijau, yang SR ya. Bukan Eli Sugigi main komedi, bukan deh. Ini kita battle deh. Jadi Heart yang ini dia itu bisa damage ini all enemies 150, 100, 250 sama kayak Hauser, cuma ada skill singlenya. Jadi ini kalau lu punya yang Hauser, pakai Hauser aja. Cuman ini juga bagus, lumayan nambah HP related, kecuali di PvP dan deathmatch. Jadi untuk farming nambah HP gitu kan, HP stats by 10%, survivability bertambah. Yang ketiga bisa dipakai dan wajib dipakai juga sebenarnya, cuman gue belum punya, yaitu Arthur. Arthur ini wajib dipakai. Kenapa? Karena unitnya bagus, increase human allies HP related stats by 15%. Jadi kalau misalnya tim human, wajib pakai ini. Kalau gue dapet ini, kayaknya gue ganti ini. Jadi akan lebih tebal lagi. Dan juga ini skillnya relatif baik, meskipun dia single target. Ini single target, ini single target, ini nambah serangan. Jadi Arthur tetap wajib dipakai kalau misalnya lo punya, karena unitnya bagus. Yang keempat adalah kalau dari web, lo bisa pakai Alioni. Karena unitnya juga bagus, nambah attack, jadi farming lo akan lebih cepat. Dan juga Eli merah bisa buat nge-heal. Eli merah, bukan Eli merah yang ini ya. Elizabeth merah yang ini, jadi gue kadang pakai ini buat farming, karena ini bisa healnya gila-gilaan. Dan juga ultimate-nya bisa rejuvenate itu lu nambah HP setiap giliran, jadi nggak perlu ngirim terus. Lalu juga bisa pakai Eli hijau yang SSR, ada juga yang pakai ini, cuman gue nggak rekomend. Untuk
Winhart, Eli Ijo SR, dan juga Arthur itu yang paling baik, dan juga Hauser tentu saja. Nah itu tim farming gua. Nah ini trio sekawan, kita lihat ya apakah dia mampu melawan boss battle ekstrim gitu kan. Dan ini guys, kalau dibandingkan dengan tim gua yang sebelumnya, tim War Story / PvP, itu lebih kuat ini kalau untuk farming. Jadi kalau gua pakai tim yang sebelumnya ada Jericho dan lain sebagainya, masih sering mati kalau misalnya gua AFK-in di ekstrim gitu kan. Cuman kalau pakai ini kemungkinan menangnya lebih besar. Nah dapat dilihat bahwa si bannya nge-extort dulu, jadi attack dan defense lawan berkurang, otomatis gua diserang nggak kerasa. Lihat, nggak terlalu kerasa, cuma 4000. Nah ini juga nggak terlalu kerasa, jadi attack defense-nya udah disedot. Kalau habis ini bannya nyerang itu lumayan pedih guys. Timnya datang, oke. Pasti extort dulu guys, dia extort dulu ultimate, lalu mungkin ban. Betul kan? Nah jadi udah ketebak sebenarnya. Kalau misalnya lu lihat pola-polanya si AI ini sudah bisa ketebak untuk nyerangnya seperti apa. Tinggal satu guys musuhnya, jadi gua rasa ini udah clear ya, udah clear banget. Nah untuk farm team sendiri tadi ada opsi-opsinya. Nanti kalau misalnya kalian ada hero apa yang mau ditanyakan, apakah hero ini bisa buat farm dan lain sebagainya, boleh ditulis di bawah. Dan juga jangan lupa klik like and subscribe kalau kamu suka. Oke? Apa dude? Klik Like, and subscribe, betul sekali and share this video to correct. your Share this video to your friend and don't forget to follow my Instagram what it is? at Ika Ika Rifka. Oke. Jangan lupa di follow ya guys. Ada apa di sana deh Instagramnya? Nothing. Oke guys, see you in the next video. Ini untuk PvE. Nanti untuk PvP ada konten tersendiri kita akan buat, dan kita mungkin akan push rank PvP di video selanjutnya. Oke, terima kasih, thanks for watching. Kalau misalnya ada ide-ide video selanjutnya yang kalian mau buat, tulis aja di bawah, nanti kita pasti langsung buatkan. Oke guys? Nah, kalau ada yang mau sama gue bilang aja. Iya, kalau ada yang mau dia di video selanjutnya bilang aja ya guys, oke? Ya, kalau ada yang mau membuang gue di video selanjutnya, buat aku dulu. Oke guys, see you. Dah. Dah.